semuanya, perkenalkan nama saya Rezian Vanetta, NIM 123251151. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Yang saya ambil adalah analisis isu lingkungan hidup di Kota Pangkal Pinang menggunakan metode USG. Pendahuluan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan wilayah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Pangkal Pinang, berbagai permasalahan lingkungan mulai muncul dan semakin kompleks. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kesehatan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan. Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi sejumlah isu lingkungan seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, pencemaran air sungai, serta banjir akibat sistem drainase yang kurang memadai. Jika tidak ditangani secara serius, permasalahan ini dapat berkembang menjadi krisis lingkungan yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi dan analisis terhadap isu-isu lingkungan menggunakan metode USG guna menentukan prioritas penanganan masalah secara tepat. Identifikasi masalah. Permasalahan yang saya ambil adalah pengelolaan sampah dan kapasitas TPA. Pengelolaan sampah di Kota Pangkal Pinang masih menghadapi kendala terutama terkait meningkatnya volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa TPA mengalami tekanan kapasitas atau overload sehingga diperlukan upaya pengurangan sampah melalui program seperti TPS 3R dan peningkatan frekuensi pengangkutan sampah. Sumber berita ada di bawah. Isu kedua, pencemaran air Sungai Rangkuy. Sungai Rangkuy sebagai salah satu sungai utama di Kota Pangkal Pinang mengalami penurunan kualitas air akibat aktivitas manusia, seperti pembuangan limbah domestik dan sampah ke badan sungai. Berdasarkan penelitian dalam Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, kualitas air Sungai Rangkuy tergolong dalam kategori tercemar berat. Berdasarkan metode Stroet, hal ini menunjukkan bahwa kondisi sungai telah melampaui baku mutu air yang ditetapkan. Pencemaran ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat serta merusak ekosistem perairan. Isu yang ketiga adalah banjir dan genangan akibat sistem drainase yang kurang optimal. Pada 21 April 2025, hujan lebat mengakibatkan banjir yang merendam 9 rumah di beberapa titik dataran rendah Kota Pangkal Pinang. Ketinggian air mencapai 40-70 cm menyebabkan gangguan pada aktivitas warga. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun dampaknya terbatas, banjir tetap memerlukan perhatian segera, terutama terkait pengolahan drainase dan mitigasi bencana di wilayah rawan banjir. Analisis metode USG. Pengelolaan sampah dan kapasitas TPA, permasalahan ini memiliki tingkat urgensi sangat tinggi, jadi U-nya 5, karena diproduksi setiap hari dan pemerintah telah meningkatkan pengangkutan serta menyiapkan TPS 3R. Dampaknya cukup besar terhadap lingkungan seperti pencemaran dan penyumbatan drainase, jadi S-nya adalah 4. Namun belum sampai pada kondisi kritis. Dari sisi pertumbuhan, masalah ini sangat cepat berkembang seiring peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi, jadi G-nya 5. Oleh karena itu, total skor mencapai 14 dan termasuk prioritas tinggi. Yang kedua, isu pencemaran air Sungai Rangkuy. Pencemaran Sungai Rangkuy menjadi isu paling prioritas karena telah berada pada kategori tercemar berat. Masalah ini sangat mendesak, U-nya sama dengan 5, berdampak serius terhadap kesehatan dan ekosistem, jadi S-nya 5, serta berpotensi semakin memburuk dan sulit dipulihkan jika tidak ditangani, jadi G-nya sama dengan 5. Dengan demikian, total skor menjadi 15 dan menjadi masalah utama. Isu yang ketiga, banjir di dataran rendah Kota Pangkal Pinang. Banjir memiliki urgensi cukup tinggi, U-nya sama dengan 4 karena tetap memerlukan penanganan cepat saat terjadi, namun dampaknya relatif terbatas karena hanya berdampak pada sekitar 9 rumah, jadi S-nya sama dengan 3, dan potensi perkembangannya masih dipengaruhi faktor situasional seperti curah hujan, G-nya sama dengan 3. Oleh karena itu, total skor 10 dan berada pada prioritas ketiga. Isu strategis terpilih. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG, permasalahan pencemaran air Sungai Rangkuy dipilih sebagai masalah utama karena memiliki nilai tertinggi, yaitu 15 dibandingkan dengan permasalahan sampah yang 14 dan banjir yang 10. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran air menjadi isu yang paling perlu mendapat perhatian terlebih dahulu.
Penentuan ini didasarkan pada kondisi Sungai Rangkuy yang sudah masuk kategori tercemar berat, sehingga menandakan bahwa kualitas airnya sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga cukup serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat serta keseimbangan ekosistem. Dari sini, perkembangan pencemaran air berpotensi semakin parah jika tidak segera dikendalikan, bahkan dapat menjadi lebih sulit untuk dipulihkan di kemudian hari. Rekomendasi atau solusi yang pertama, pembersihan sungai. Lakukan pembersihan rutin untuk menghilangkan sampah dan limbah di sepanjang Sungai Rangkuy melibatkan pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, kualitas air. Pasang sensor kualitas air di titik-titik untuk memantau pencemaran dan mengambil tindakan cepat. Yang ketiga, pengolahan limbah. Bangun fasilitas pengolahan limbah rumah tangga dan industri untuk mengurangi limbah yang masuk ke sungai. 4. Edukasi dan kampanye. Laksanakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Yang terakhir, penegakan hukum. Tegakkan hukum secara tegas terhadap pembuangan limbah ilegal dengan sanksi yang jelas. Ini sumber referensinya. Terima kasih.